Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat Ramaloka 96,5 FM, para pendengar yang semoga kesemuanya dalam rahmat dan maghfirah Allah, santriwan santriwati Pondok Pesantren Ardaniyah Kota Serang, Banten, para pemirsa di mana saja berada yang selalu setia mendengarkan, mengikuti tafsir Ramadan bersama kami di Pondok Pesantren Ardaniyah, yang semoga kesemuanya dalam rahmat maghfirah Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dunia dan akhiratnya. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, abdikan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Selalu kita berupaya ada di jalan Allah dan kita berupaya terus menjadi manusia yang mukmin, di dalamnya golongan yang bertakwa. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, di malam hari kita selalu istiqomah melaksanakan ibadah salat sunat tarawih. Begitu pula melaksanakan qiyamul lail, zikir kepada Allah, tahlil, tahmid, tasbih. Selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tergolong menjadi hamba yang bertakwa dalam pengabdian diri kita. Seraya kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku dan sholatku, hidupku dan matiku hanya satu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sobat Ramaloka, para pemirsa, para pendengar, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ardaniyah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari nuzulul Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kalam Allah untuk menjadi peraturan di dalam amalia kehidupan umat manusia. Maka sungguh sangat bersyukur kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkannya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat dan yang tersurat dalam bentuk mushaf ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Qur'anul Karim. Maka di hari nuzulul Quran ini,
mari kita renungi ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan keagungan, kemuliaan, hikmah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian semua mau'izah, pembelajaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian semua, wa shifaun, dan obat, lima fis sudur, apa yang terdapat dalam hati, dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, di dalamnya terdapat petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panggilan kepada semua umat manusia, di dalamnya menjelaskan paling sedikit dengan 4 hal. Yang pertama, terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dengan keagungan Al-Quran, kebesaran dan kemuliaan Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, tidak ya ayyuhal mu'minun atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tetapi diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Saudaraku, sobat Ramaloka, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang dipanggil ya ayyuhan nas, ada pula yang dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi nida munadanya dipanggil dan yang dipanggil, memanggil yang dipanggil, ada terdapat umat manusia dan ada pula terdapat orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini, sobat Ramaloka yang dimuliakan Allah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dengan panggilan ya ayyuhan nas. Artinya apa? Bahwa Al-Quranul Karim, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dihidangkan untuk umat manusia mereka yang sudah bertakwa. Al-Quranul Karim bukan hanya dihidangkan, diperuntukkan mereka orang-orang Islam. Al-Quranul Karim bukan hanya dihidangkan untuk mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pada dasarnya siapapun orangnya, dimanapun adanya, kapanpun dia sedang berada, bagaimanapun posisinya, apapun jenisnya, dimanapun beduanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hukum umat manusia, peradaban umat manusia, bukanlah menggunakan akal, bukanlah menggunakan kitab dengan kitab pemikiran, bukanlah menggunakan kitab-kitab yang terdahulu, tetapi yang jelas bahwa hukum yang utama,
hukum yang mulia, peradaban yang ada pada manusia adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim bukan untuk individu secara pribadi, golongan secara pribadi kepada Nabi Muhammad, atau pula golongan kepada orang Arab, tetapi sebaliknya Al-Quran untuk secara keseluruhan umat manusia. Al-Quran untuk secara keseluruhan umat manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan diturunkannya Al-Quran, maka diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sesudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, nah ini ada pada pribadi manusia itu sendiri. Ada umat manusia yang mempercayai dengan diturunkannya Al-Quran sebagai kalamullah untuk peradaban, akhlak umat manusia. Ada mereka yang tidak mempercayai terhadap Al-Quran, yang tidak mempercayai kepada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Al-Quran dan Al-Quran sebagai hukum umat manusia, maka mereka tergolong adalah orang-orang kafir. Kenapa tergolong orang-orang kafir? Yang namanya kafir tertutup, karena mereka lebih mendepankan imannya kepada pikiran, lebih mendepankan imannya kepada pribadinya, lebih mendepankan imannya kepada keegoannya. Tapi saya yakin di antara sekian iman umat manusia ini, mereka kenapa tidak mengimani kepada Al-Quran? Karena mereka lebih iman kepada keegoannya. Padahal hati nuraninya mereka semua itu mengimani Al-Quran. Ayo, apakah ada orang yang tidak mengimani Al-Quran? Saya pikir kayaknya tidak ada. Apakah ada yang tidak mengimani Al-Quran? Kayaknya apakah dia itu iman atau tidak iman, kebanyakan umat manusia ini hidup di alam dunia searah dengan Al-Quran. Apakah ada yang tidak iman dengan Al-Quran? Dari hati nurani semua iman kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran sebagai kalam Allah. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka dapat kita simpulkan di dalam kehidupan umat manusia. Manusia selalu berbicara baik dan benar. Ayo, siapakah yang nuntun baik dan benar? Yang nuntun baik dan benar, apakah patokan dalam baik dan benar? Patokan baik dan benar semua tertera dan tercatat dalam Al-Quran. Kita berbicara halal dan haram. Kita selalu berbicara maslahat dan mafsadat. Kita selalu berbicara ini boleh atau tidak. Kita selalu berbicara tata krama, diplomasi di dalam kehidupan. Kita selalu ngomong akhlakul karimah. Kita selalu berbicara bagaimana ketenangan jiwa. Semua itu walaupun mereka bukan beragama Islam, walaupun tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua termuat, tercatat dengan jelas di dalam Al-Quran. Hanya permasalahannya apa yang mereka lakukan dengan kesombongan, mereka tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu contoh, kita lihat bagaimana pembesar-pembesar kafirun, bagaimana pembesar-pembesar Quraisyun, bagaimana pembesar-pembesar Yahudiun. Orang-orang Yahudi, begitu pula orang kafir Quraisy yang telah terjadi pada waktu dan pada masanya, mereka itu merindukan kebenaran. Dan selalu berbicaranya adalah kebenaran. Mereka merindukan kemaslahatan. Mereka selalu berbicaranya kemaslahatan. Apakah
Apakah orang-orang yang mereka mengikuti kepada Fir'aun, mengikuti kepada Namrud, mengikuti kepada Korun, apakah mereka tidak menganggap dia terdapat maslahat mafsadat? Oh, subhanallah. Yang namanya Namrud sangat banyak maslahatnya, sangat banyak mafsadatnya. Bagaimana dengan kejeniusan, sehingga dengan jeniusnya menciptakan bangunan Babylon. Bagaimana dengan kecerdasannya sehingga menemukan waktu dengan 24 jam. Hanya permasalahannya, mereka merasa besar, mereka merasa pintar, mereka merasa hebat. Karena mereka merasa besar, dirinya merasa yang paling besar, tidak iman kepada kebenaran Al-Quran. Nah, itu permasalahannya. Jadi pada saat sekarang ini sama seperti halnya terjadi pada zaman dahulu. Mereka merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, mereka merasa dirinya paling mampu, mereka merasa dirinya yang paling mampu untuk berbuat dari segalanya. Nah, itulah sama dengan Korun, sama dengan Namrud, sama dengan Fir'aun, sama dengan orang-orang dulu mereka yang kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membesarkan kepada pemikirannya, sombong kepada jiwa dan raganya, mengabaikan kepada Al-Quran. Nah, mengabaikan kepada Al-Quran. Sehingga ia lebih iman kepada pribadinya, tidak iman kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tergolong adalah orang kafir. Apa yang dimaksud tergolong orang kafir? Tertutup dari kebenaran Al-Quran. Yang mengimani terhadap kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, justru maka dia adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, mereka adalah orang yang sudah pasrah. Maka yang sudah pasrah terhadap keimanannya disebut adalah orang muslim. Nah, keimanan mempercayai dengan kebesaran Al-Quran, keagungan Allah, maka disebut adalah orang mukmin yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil ya ayyuhan nas. Al-Quran bukan hanya untuk individu. Al-Quran bukan hanya untuk golongan. Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab. Al-Quran bukan hanya untuk orang Eropa. Al-Quran bukan hanya untuk para kiai, para ajengan, para ustadz. Al-Quran bukan hanya untuk orang Islam. Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Al-Quran ini adalah bentuk kasih sayang kepada umat manusia, alam semesta. Bukan hanya mereka manusia, tetapi sebaliknya hewan, termasuk semua yang ada di muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan turunnya Al-Quran, ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesudahnya nida munada memanggil kepada, mengingatkan kepada umat manusia, hai umat manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian semua pelajaran, mau'izah. Jadi kalau mau'izah ini lebih dari pembelajaran. Dari mana? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian semua. Siapa Tuhan kalian semua? Yang tidak ada Tuhan selain Tuhan, yang dituhankan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Murabbi. Yang murabbi, yang mengurus, yang menjaga, yang memperhatikan kehidupan semua yang ada di muka bumi, khususnya kepada umat manusia. Nah, yang merobbi, karena tidak ada yang merobbi di kehidupan umat manusia ini selain Rabbukum. Siapa Rabbukum?
yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pembelajaran yang sungguh sangat luas. Baik itu pembelajaran sebelum kehidupan kita, di saat kehidupan umat manusia yang sekarang ini, bahkan nanti sesudahnya kehidupan umat manusia. Subhanallah. Bagaimana sebelum kehidupan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengkisoskan, sudah menceritakan bagaimana gambaran umat manusia semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam digambarkanlah sampai kepada para anbiya dan para rasul. Di dalamnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu berjalanlah kisah itu sampai pada saat sekarang kita menjalani kehidupan ini di masa kita. Selesainya masa kita, selesainya masa kehidupan umat manusia, maka manusia akan berhadapan dengan alam gaib yang diawali manusia itu dengan kematian, maka akan diakhirkan, diperlihatkan dengan yaumul qiyamah. Sesudahnya yaumul qiyamah, maka akan diperlihatkan pula, akan dirasakan oleh umat manusia, yakni dengan hari akhirat. Apa hari akhirat? Hari yang terakhir kehidupan umat manusia, penentuan di dalamnya surga atau pula neraka. Itulah yang namanya mau'idhah. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau'idhah ini bukan hanya pada saat sekarang. Karena kita ini adalah orang baru di dalam kehidupan umat manusia. Mau'idhah ini sudah Allah Subhanahu wa ta'ala kisoskan, ceritakan, gambaran dari semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad, itu bukan cerita sebatas cerita zaman dulu. Itu cerita bukan sebatas cerita sebelum Masehi. Tetapi apa yang telah dikisoskan, diceritakan semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad, itu merupakan mau'idhah. Di dalamnya hukum, di dalamnya syariah, di dalamnya akidah, di dalamnya adalah pembelajaran untuk kita umat manusia. Saat ini sekarang kita menjalani, maka menjalani ini kita bertopang dengan dua mau'idhah. Mau'idhah yang sudah terjadi, para nabi dan para rasul. Yang kedua, mau'idhah nanti sesudahnya kehidupan, yakni kematian. Kesemuaannya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran, kitab yang mulia, yang agung, yang sempurna, yang maha benar, tidak ada mampu satu kitab pun keabsahannya membandingi dengan kebenaran Al-Quran. Jadi sungguh sangat aneh kalau ada orang yang masih bimbang dengan kebenaran Al-Quran. Jadi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kalaulah memang bukan ahli tafsir, ya jangan sesekali ngomongin tafsir Al-Quran. Kalaulah memang bukan ahli di dalam ayat Allah, di dalam Al-Quran, jangan sesekali berbicara tentang ayat Allah. Cukup bertanya kepada ahlinya, kita percaya apa yang disampaikan kepada ahlinya itu. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Jadi kita umat manusia yang diberikan akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat manusia yang diberikan akal untuk berpikir bagaimana kehidupan kita umat manusia. Sekarang kita merenung,
bagaimana keimanan kita? Yuk, apakah sudah betul iman kita? Kalau kita sudah yakin yang kita imani, kita bandingkan iman kita dengan agama-agama yang lain. Kita bandingkan untuk menguatkan keimanan kita dengan keyakinan-keyakinan orang lain. Mau itu. Kesimpulannya, kembali tetap ada di Al-Quran. Begitu pula hukum. Bitagyiriz zaman. Dengan perubahan zaman, hukum Al-Quran la tagayyar abadan. Hukum Al-Quran bagaimanapun berubahnya, bukanlah hukum yang berubah, tetapi memang masa dan masyarakatnya yang berubah. Tetapi walaupun dengan perubahan masa dan masyarakatnya yang berubah, Al-Quran la tagayyar. Jadi Al-Quran itu tidak akan berubah abadan, selamanya. Bagaimana dengan perubahan adaptasi kehidupan umat manusia? Bagaimana dengan gejolak pemikirannya manusia? Bagaimana dengan kesibukan apa yang dikerjakan umat manusia? Apapun dan bagaimanapun apa yang terjadi manusia, hukum Allah tetaplah hukum Allah. Hukum Allah tertera dalam Al-Quran. La tagayyar abadan. Satu contoh. Ini satu contoh. Biasanya kalau memandang manusia itu ada istisnanya, ada pengecualiannya. Itu sudah pasti. Oh, ini siapa diberikan pengecualian. Kita kembali kepada ibadah puasa. Yang namanya ibadah puasa tidak ada pengecualian. Baik itu masyarakat kecil atau pula masyarakat besar, masyarakat yang berpangkat atau pula masyarakat biasa, pejabat, aparat, rakyat, siapapun orangnya, wajib untuk melakukan ibadah puasa. Terkecuali di dalam melakukan ibadah puasa terdapat uzur. Kalau ada uzur, baru Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kaidah usul fikihnya, dalam kaidah hukum fikihnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang dinamakan dengan rukhsah, keringanan. Jadi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang menata kehidupan umat manusia, mau itu ada terdapat dalam kehidupan manusia. Akidah, syariah, muamalah, termasuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan kehidupan kita sesudah kita hidup. Dengan kehidupan kita sesudah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nih, manusia-manusia yang sombong nih, termasuk presiden, termasuk pimpinan partai, jangan sombong. Harusnya berkaca, berpikir kepada orang-orang sebelumnya. Kalau kita renungkan, jangan berbicara dengan negara-negara lain. Yuk kita ngomongin negara kita. Dulu presiden kita, subhanallah, terkenal, gagah berani, hebat, cerdas. Siapa? Presiden Soekarno. Sekarang Allah yarham. Tuh. Sesudahnya Presiden Soeharto, subhanallah, 33 tahun memimpin negara Indonesia, terkenal, masyhur. Beliau pun sudah pulang ke rahmatullah. Dari Soeharto, Gus Dur, B.J. Habibie, beliau pun semua sudah pulang ke rahmatullah. Sekarang ada mantan presiden yang mimpin partai, itu pun sama, lagi nunggu giliran. Presiden yang sekarang menjabat, tidak ada yang tahu. Mungkin kita dulu baru presiden yang pulang ke rahmatullah, atau presiden dulu baru kita. Ya tidak ada yang tahu. Semua akan kembali ke rahmatullah. Saat manusia pulang ke rahmatullah, maka hiduplah manusia itu di alam kubur.
akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya hari kiamat, maka akan dihisab. Melewati Shiratal Mustaqim, menerima ashabul yamin atau ashabul yusra dengan golongan sebelah tangan atau pula sebelah kiri, sesudahnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang terakhir, yakni hari akhirat. Di dalamnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala surga atau neraka. Apakah kita iman? Iman. Apakah kita percaya? Yakin, percaya. Tulus kita iman? Betul kita iman. Kenapa kita iman? Karena semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebatas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau'idoh, pembelajaran ada dalam Al-Quran. Jadi kalaulah mereka tidak beriman, kehidupan sesudah hidup, terdapatnya kehidupan sesudahnya mati, mereka semua tergolong adalah orang-orang yang kufur, yang batal keimanannya. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat apa yang terdapat dalam hati. Subhanallah. Al-Quran bukan hanya sebatas pembelajaran. Saudara-saudariku, sobat Ramaloka, para pemirsa, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Ardaniyah, Al-Quran wa syifa'ul lima fis sudur, terdapat obat apa yang terdapat di dalam dada. Manusia memiliki dua kehidupan. Kehidupan lahiriah dan kehidupan batiniah. Kehidupan lahiriah, apa yang kita lihat dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, disebut dengan jauhar. Ini adalah jauhar. Hidung, kepala, tangan, kaki. Nah, kehidupan yang kedua, apa yang terdapat di dalam dada, fisudur. Jadi fisudur di dalam hati, itulah mahkota yang paling besar, kerajaan yang paling besar di dalam diri manusia. Maka manusia akan berjalan dan bergerak secara lahiriah, bagaimana secara batinnya. Lahiriah merupakan satu penampakan, rohnya adalah batinnya, fisudur, di dalam dadanya. Maka bagaimana kehidupan umat manusia? Apakah dia mafsadat atau maslahat, baik atau pula buruknya, benar atau pula salahnya? Bagaimana kehidupan umat manusia? Bagaimana tergantung di dalam jiwanya. Kalau seandainya jiwa ini maslahat, maka lahiriah pun akan maslahat. Jiwa ini mafsadat, maka semua pun akan ikut mafsadat. Jiwa ini rusak, maka manusia kehidupannya akan rusak. Jiwanya ini selalu berbuat tidak baik, korupsi, selalu ada dalam kerusakan, maka lahiriahnya pun ada dalam kerusakan, faktor jiwanya. Jadi manusia bergerak bagaimana jiwa. Jiwa itu adalah fisudur. Jadi saudara-saudariku, sobat Ramaloka, para pemirsa, santriwan dan santriwati, manusia ini dikendalikan bagaimana jiwa. Nah, kalaulah memang manusia ini tidak pernah menyentuh jiwanya dengan Al-Quran, tidak pernah tersirami jiwanya ini dengan Al-Quran, tidak pernah ternaungi jiwanya dengan Al-Quran, sudah pasti jiwanya itu akan mati. Jiwanya akan gelap. Jiwanya akan sembunyi. Dan jiwanya itu akan hilang kendali. Kalau jiwanya itu hilang kendali, sobat Ramaloka yang dimuliakan Allah, maka secara lahiriahnya pun mereka akan hilang kendali, akan gelap, sunyi, dan akan kehilangan arah. Makanya saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kenapa sekarang ini banyak yang kehilangan arah, banyak yang tidak tahu jati dirinya, banyak yang hidup dalam kegelapan.
karena jiwanya gelap. Maka diobatilah jiwa itu dengan Al-Quran. Wa syifa'ul lima fis sudur, obat apa yang terdapat dalam hati. Wa hudaw wa rahmah, Al-Quran adalah sebagai petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang. Jadi kehidupan umat manusia, maslahatnya, kehidupan umat manusia, derajatnya, kehidupan umat manusia, jati dirinya, siapa diri manusia, semua ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran hudaw wa rahmah lil mu'minin, sebagai petunjuk dan kasih sayang lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Maka kita yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala bangga dan gembira dengan diturunkannya Al-Quran. Hidup kita tidak akan ada arti tanpa ada pedoman Al-Quran. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga kita sebagai orang mukmin, dan gembira kita Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan bahagia kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih atas kesetiaannya mengikuti kajian tafsir Ramadan bersama kami di Radio Ramaloka dan dari berbagai macam media sosial. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.